Nggak masuk. Ketua kelas silakan pemindahannya. Doa dimulai. Yang akan kita pelajari
bulan di mana pembelaan ini dari pemerintah Madura Jawa Timur masih merendam ratusan rumah warga termasuk di 6 kelurahan Kabupaten Kampar. Salah satunya di daerah Pulang Tenang, kemudian daerah Kelurahan Tengah, daerah ini ketinggian air mencapai 50 hingga 1 meter. Sudah kalian lihat, Bumi ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, ini harap aktifnya ya. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang berita? Ya, Rizkia. Berita adalah surat kabar yang menyampaikan informasi, kabar dan kejadian melalui sebuah media cetak atau elektronik. Berita adalah sebuah Surat kabar surat kabar yang memberikan informasi, kabar dan kejadian melalui sebuah media cetak atau elektronik. informasi dari sebuah media cetak maupun media elektronik. Oke, yang lain? Ada yang tahu itu berita atau apa, Nak? Informasi. Apa Dila? Informasi. Informasi. Yang lain? Pengetahuan terbaru tentang suatu kejadian atau peristiwa. Oh, tiba-tiba ada suaranya. Sally, pemberitahuan tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi. Iya, Indira. Menunjukkan lokasi tempat kejadian. Baik, sedikit demi sedikit kalian sepertinya sudah tahu apa itu berita. Oke, nanti kita bahas ulang. Pertanyaan kedua, apa saja informasi yang terdapat dalam berita? Kejadian yang sedang berlangsung. Angkat tangan dulu dong. Ya, Dila, silakan. Kejadian yang sedang berlangsung. Tentang kejadian yang sedang berlangsung. Oke, yang lain? Hai. Ya, Rizkia, silakan. Masalah. Pengenalan masalah. Tentang pengenalan. Oke, yang lain? Sebelah sini nih, belum ada suaranya nih. Ya, informasi dalam sebuah berita itu ada apa saja? Awal berita. Awal berita, oke, dari Dwi. Yang lain? Puncak masalah. Apa masalahnya tadi? Yang lainnya, ada lagi yang berani menjawab? Apa saja informasi yang terdapat dalam berita? Ada lagi? Ada lagi yang berani? Tadi ada informasi Umi. Tempat kejadiannya Umi. Peristiwa kejadiannya Umi. Ada awal ceritanya. Gak ada yang suka baca? Oh, senangnya nonton. Oke, baca Umi. Senangnya nyimak semua ya. Nah, yang terakhir, bagaimana cara menentukan unsur-unsur teks dalam berita? Iya, Cantika. 5W+. Dengan cara 5W. membaca. Desi dengan cara membaca. Cantika Mendengar. dengan cara mendengar. Sally dengan cara apa, Sel? Mengetahui unsur-unsur. Mengetahui unsur-unsur beritanya. Ada lagi yang lain? Melihat secara langsung. Ada lagi? Sebab dari kejadian. Sebab dari kejadian. Ya, yang lain? Kenapa? Lokasi perkara. Baik. Sepertinya semuanya belum fokus ke materi pembelajaran. Mari kita bermain sedikit dulu agar semuanya bisa fokus. Oke, permainannya itu tentang konsentrasi. Caranya, gerakan tangan kalian, gerakan otak kalian, gerakan juga telinganya. Karena kalau telinganya nggak berfungsi, nggak dengar nanti temannya bilang apa. Contoh permainannya
Besar-besar suaranya. Konsentrasi. Besar kerjanya dan teman. Masih dimulai misal. Oh ya. Yang Umi katakan. Ikuti apa yang Umi katakan. Contoh, 2 kambing, 3 sapi, 2 ayam, 1 singa. Berapa jumlah ayam? Oke, konsentrasi sudah ya. Kirain stop dulunya Umi berhentikan. Jadi tinggal saya ikutin Umi lagi. Ya kalian sudah konsentrasi. Umi coba yang sebelah sini. Kita baris ya, per kelompok. Sebelah sini. Ice breaking yang ketiga. Katakan yang sebaliknya. Katakan yang sebaliknya. Kanan, kiri, depan, depan, belakang, kiri, kanan, kiri, depan, belakang, belakang. Depan, belakang, belakang. Depan, belakang, depan. Belakang, belakang, kanan, kiri. Kanan, depan, belakang. Oke, kasih tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah, ya kalian sudah lebih konsentrasi dari tadi. Sekarang kita memasuki materi. Yang pertama, tentang pengertian berita. Berita, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa akan. Teks berita adalah sebuah tulisan yang berisi informasi mengenai suatu hal, peristiwa, atau kejadian yang sedang atau telah terjadi. Selanjutnya, fungsi teks berita. Fungsi teks berita yaitu untuk memperoleh informasi mengenai suatu hal, peristiwa, atau kejadian sehingga menambah informasi, wawasan, atau pengetahuan agar kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang telah atau sedang terjadi. Yang ketiga, ciri-ciri teks berita yang baik. Ciri-ciri teks berita itu ada 4. Yang pertama, faktual, yaitu informasi yang disampaikan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Berarti berita tersebut benar-benar terjadi. Yang kedua, aktual, yaitu informasi yang disampaikan sedang hangat bahwa ciri-ciri teks berita itu ada 4. Yang pertama faktual, kedua aktual, ketiga seimbang, keempat sistematis. Baik. Selanjutnya, unsur-unsur berita. Inilah hal yang paling penting yang kalian harus pahami, bahwa unsur-unsur berita dikenal dengan istilah 5W plus 1H dan sering disingkat dengan istilah adiksimba yang terdiri dari pertama, what, apa, peristiwa
peristiwa atau kejadian yang diberitakan. 2. Where, di mana? Di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, where, kapan waktu terjadi peristiwa tersebut. Yang keempat itu who, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya yang kelima, why, mengapa peristiwa itu terjadi. Yang keenam, how, bagaimana kronologi proses terjadinya peristiwa tersebut. Yang dikatakan 5W plus 1H itu adalah awal ini nak. What, where, who, what, dan how. Itu W-nya ini, betul nggak ada 5? Hanya ada satu, betul? Oke, ini jamak uni itu namanya 5W plus 1H. Tapi sekarang ada singkatan baru, nama singkatannya adik simba. Dari mana? Dari sini. A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, F, mengapa, ba, itu bagaimana. Jadi singkatnya unsur-unsur berita itu sering disingkat atau kalian kenal dengan singkatan 5W plus 1H dan adik simba. Adik simba, baik. Materinya cukup, tapi setelah ini Umi akan bagi kalian kelompok. Kemudian Umi sajikan di sini ada berita, kalian bebas pilih. Bebas pilih mau berita yang mana. Umi sajikan di sini ya, nanti tinggal diambil. Oke, Umi bagi kelompoknya dulu, baru nanti tentukan kelompoknya. Setelah Umi bagi kalian KPD, kalian akan mengerjakan. Umi kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan ini. Setelah itu nanti ada waktu kalian akan maju ke depan. Oke ya. Saya sekarang dari masing-masing ketua kelompok silakan maju. Silakan pilih mau berita yang mana. Udah nak? Oke, silakan tutup kelompoknya. Mau bagaimana? Silakan mau berlingkaran, silakan. Mau berbagi hadapan, silakan.
Baik, apakah semua mahasiswa sudah semua? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 3? Sudah dikasih nama pokoknya? Kalau sudah, sekarang Umi kasih waktu kurang lebih 3 menit lah nambah. Silakan bertukar sama kelompok lain mengenai berita dan Wikipedia. Silakan dibaca. Mungkin ada berita yang sama. Ya, silakan bertukar. Bertukar. Bukan kembali. Silakan bertukar. Sekarang sama sebelah waktunya 3 menit. Kami dari kelompok Sa'anada ingin Kelompok apa? berarti jiwa, air berarti Ananda, Desi berarti mulia, Aini. Oh iya. Jadi di sini ingin mempresentasikan tentang Kelompok yang lain mulai bisa simak saja. unsur-unsur berita. Yang pertama yaitu tentang web atau apa atau peristiwa. Kecil darat telah berstatus tanggap darurat bencana banjir. Web di mana atau lokasi tempat kejadian. Lokasinya adalah di Jakarta. Web atau kapan atau waktu kejadian. Kamis tanggal 7 September 2009. Why? Mengapa? Sebab dari kejadian. Karena curah hujan. Siapa narasumber atau orang yang bersangkutan dalam masalah tersebut? Tim PSKBS, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Atau bagaimana akibat dari kejadian? 10 kecamatan terdampak banjir. Ayo titik makan kepiting. Thank you. Ayo titik makan kepiting. Thank you for watching. Benar ya. Baik berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ulangi. Ayo titik makan. 1, 2, 3. Ayo titik makan kepiting. Thank you for everything. Oke, jadi. Oke, kasih tepuk tangan semua kompak.
Kita menyimpulkan pembelajaran dengan cara kami bertanya kepada Nova, apakah pengertian berita? Berita adalah suatu informasi yang Berita adalah sebuah informasi yang diberitahukan melalui media cetak. Sari, apa saja unsur-unsur dalam sebuah berita? Satu unsur berita 5W atau 1H biasa disingkat dengan adik. Sebutkan 5W plus 1 hanya 1. Ya, 2. 3. 4. Ya. 5 atau 6? 6. Yang B-nya ada berapa? 5. Hanya ada 1. Jiwa, apakah pengertian teks berita? Berita itu adalah surat kabar yang memberikan informasi kabar dan kejadian melalui sebuah media baik cetak maupun elektronik. Pertanyaan pertama, apakah kamu senang belajar hari ini? Iya. Senang? Iya. Oke, yang kedua, boleh dijawab lebih ramai. Pengetahuan apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran kali ini? Teks berita. Mengetahui tentang ciri-ciri berita dan fungsi berita. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Bagaimana tingkat pemahaman kamu tentang pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan unsur-unsur teks berita? Umi mau nanya sama Nadia. Nadia, pertanyaan ketiga, bagaimana tingkat pemahaman kamu? Kalau pilihannya ada 4. Pertama, sangat memahami. Kedua, mulai memahami. Ketiga, memahami. Keempat, belum memahami. Kamu bagaimana? Memahami. Mulai memahami. Baik. Selanjutnya pertanyaan keempat. Pertanyaan ketiga untuk ditanyakan ke Cantika. Cantika, bagaimana pemahaman kamu tentang materi hari ini? Yang pertama, sangat memahami. Kedua, mulai memahami. Ketiga, mulai memahami. Keempat, tidak memahami. Yang mana Cantika? Mulai memahami. Baik. Pertanyaan keempat untuk 3 orang, siap-siap disebut namanya. Bagaimana tingkat keterampilan kamu untuk menentukan unsur-unsur teks berita? Pilihan jawabannya ada 4. Yang pertama, sangat terampil. Yang kedua, terampil. Yang ketiga, mulai terampil. Yang keempat, belum terampil. Terampil dalam menentukan unsur-unsur teks berita. Ya, terampil dalam menentukan 5W plus 1H. Siapa ya? Siapa yang memitanya? Dwi, Permata. Mana tingkat keterampilan kamu dari 4 ini? Terampil? Atau mulai terampil? Sudah terampil? Mulai terampil? Baik. Mana lagi Jastia? Di mana tingkat keterampilan kamu posisinya? Mulai terampil juga. Oke. Siapa ya? Satu lagi Aulia. Nah, mulai terampil atau sangat terampil atau belum terampil? Mulai terampil. Berarti kalian sudah mulai belajar memahami
Bagaimana cara menentukan unsur teks berita? Baik. Pertanyaan kelima, Umi hanya butuh satu orang. Deskripsikan antusiasme dalam melaksanakan pembelajaran menentukan unsur-unsur teks berita. Siapa? Baik, dia. Berdiri dia. Hari ini saya sangat senang karena saya bisa mengenal tentang unsur-unsur teks diskusi yang berita yang meliputi 5W pesantikan, yaitu kehidupan atau apa peristiwanya. Terus yang mengalami peristiwa itu, where jadi peristiwa itu, when jadi peristiwa itu, why peristiwa itu terjadi, how proses peristiwa itu. Baik, kasih tepuk tangan untuk semuanya. Baik, waktu Umi 2 menit lagi. 2 menit lagi waktu Umi habis. Umi ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian ke depannya nanti semakin terampil atau semakin memahami bagaimana cara menentukan unsur-unsur teks berita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.